Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman-Nya berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus memberikan suatu perintah baru kepada kita sebagai umat, sebagai orang percaya, seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru. Sesungguhnya baru di sini bukan berarti sesuatu yang baru murid-murid tahu, tetapi sesungguhnya itu adalah suatu perintah repetisi atau pengulangan kembali kepada murid-murid. Apa perintahnya? Supaya kamu saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya. Mari kita saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Ada dua alasan dalam ayat ini. Yang pertama, karena ini perintah Tuhan. Jadi saling mengasihi itu perintah Tuhan. Artinya bahwa Tuhan mau, Tuhan senang kalau kita mau saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kalau kita tidak saling mengasihi, itu pertanda bahwa kita tidak melaksanakan perintah Tuhan. Dan itu berarti ketidaktaatan. Jadi dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar menumbuh kembangkan apa yang namanya saling mengasihi, karena ini perintah baru yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita harus saling mengasihi, ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari mana orang tahu bahwa kita itu murid-murid Kristus? Ya dari kita saling mengasihi. Dengan kata lain bahwa identitas kita yang sesungguhnya sebagai murid-murid Kristus, yaitu jikalau kita saling mengasihi. Ciri khas, ciri utama murid Kristus yang sejati itu yaitu saling mengasihi. Kalau kita tidak saling mengasihi, maka diragukan apakah kita itu murid Kristus yang sesungguhnya atau tidak. Jadi jelas sekali ayat ini mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kenapa kita harus saling mengasihi? Karena itu membuktikan bahwa kita itu murid-murid Kristus. Tidak saling mengasihi itu berarti kita belum murid Kristus. Jadi sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umatnya yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Mari kita saling mengasihi, karena itu mencirikan atau membuktikan bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Jadi sesungguhnya kalau kita sudah orang percaya, belum tentu kita murid. Karena murid itu memiliki tingkat kualitas yang lebih tinggi di atas orang percaya. Bukan hanya sekedar percaya saja, tapi seorang murid Kristus mau tidak mau dia akan mengikuti apa gurunya. Dan kita punya guru agung namanya Yesus Kristus. Karena itu sebagai murid-muridnya kita harus menunjukkan identitas kita, jati diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah murid-murid Kristus, dari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar kami akan perintah baru, yaitu kami harus saling mengasihi karena ini perintah Tuhan, dan ini mencirikan bahwa kami adalah murid Kristus.
Roh Kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan atas umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.